Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin ya tanggal berapa kemarin saya? Tanggal 30 ya Mei 2019 saya berangkat ke Bandung bareng istri dan kawan-kawan. Silaturahim dengan keluarga besar karyawan dan karyawati di Petren Official Bandung. Di perjalanan ada di antara kawan kami yang semobil lalu bicara bahwa ada tidak sedikit warung ya, restoran yang kemudian tidak dagang sama sekali di bulan suci Ramadan. Termasuk tidak dagang di malam hari. Kawan saya dengan bangga bercerita bahwa kesannya adalah hebat. Penuh dengan appreciate banget. Dan mengatakan bahwa kira-kira ya harusnya begitulah kita menghormati bulan puasa. Saya sedikit tercenung. Saya sedikit termenung dan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih saya bimbingan dan kekuatan untuk bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja apa yang menjadi keputusan sebagian kawan-kawan yang menutup usahanya selama bulan suci Ramadan, yang semua pekerjanya berarti juga tidak bekerja selama di bulan suci Ramadan, sebagai sebuah keputusan yang menjadi keputusan yang harus kita hormati. Apalagi kemudian kita sama-sama tidak paham apa yang menjadi pertimbangannya, kecuali kita baik sangka, siapa tahu memang ingin beribadah dalam tanda petik, ibadah-ibadah amaliyah Ramadan, seperti tadarus, zikir, dan i'tikaf. Penuh selama di bulan suci Ramadan. Sesuatu yang kalau saya melihat diri saya tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena bila saya tutup pekerjaan saya, bisnis saya, usaha saya, perdagangan saya, maka putuslah juga pelayanan, pengkhidmatan, bantuan, pertolongan, pemudahan terhadap orang-orang yang pengen beli tiket, beli pulsa, bayar listrik, beli-beli, bayar-bayar, kirim-kirim, transfer-transfer. Yang saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pekerjaan semua yang bekerja, usaha semua yang berusaha tetap dihitung dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah kemudian dialog.
terjadilah pembicaraan yang mudah-mudahan Allah bimbing pembicaraan itu, Allah bimbing dialog itu, agar menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah hikmah, menjadi sebuah nasihat, dan ada yang bisa dipetik, yang bila salah itu pastinya dari kami, namun bila itu benar, mudah-mudahan menambah kita menjadi orang-orang yang arif, bijaksana, lagi banyak amal salehnya. Saya kemudian teringat sebuah kisah yang menarik antara seorang murid yang menjajal kekuatan ibadah, menjajal kekuatan keyakinan, menjajal kekuatan doa, di mana sang murid ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala punya pekerjaan, punya dagangan, punya usaha yang menjadikannya kemudian tidak berada di tangan yang di bawah, melainkan berada di tangan yang di atas. Namun sebagaimana keyakinan juga sebagian orang bahwa untuk apa berdagang, untuk apa berbisnis, untuk apa berusaha, untuk apa bekerja, bila kemudian hanya dengan dalam tanda petik ibadah-ibadah ritual, dalam tanda petik ya, ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah wajib, dan kemudian melaksanakan ibadah-ibadah sunnah atau nawafil atau tambahan, dan berdoa kepada Allah agar turun rizki, diantar rizki, lalu itu cukup. Lalu itu balah dianggap sebagai sebuah keistimewaan. Tuh lihat, saya hanya ngaji, saya hanya sholat, saya hanya berdoa. Lalu kemudian ada yang nganterin makanan, ada yang nganterin minuman. Ada banyak kemudian tetap opportunity bisnis yang terbuka. Atau malah biarlah orang lain yang berbisnis, tapi nanti hasilnya diantar kepada kita yang beribadah dan berdoa. Nah, si murid ini kemudian benar-benar meninggalkan perdagangannya, perniagaannya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan ternaknya, meninggalkan kemudian usahanya. Dia beribadah saja kepada Allah. Dia beribadah saja kepada Allah. Dalam tanda petik, ibadah-ibadahnya adalah stay di masjid, tinggal di masjid, ngaji, zikir, tadarus, sholat ini, sholat itu, dan berdoa. Dan betapa bahagianya beliau, betapa bahagianya dia ketika kemudian terjadilah aliran rezeki buatnya. Ada orang-orang yang kemudian mengantar makanan untuknya, mengantar minumnya, kemudian menanggung istrinya, menanggung anak-anaknya, dan dengan senyum dia berkata, Wallahu khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Aku hanya bertawakal pada Allah. Aku hanya berdoa kepada Allah. Aku mengerjakan sholat wajib dan sholat sunnah. Aku tadarus, aku zikir, aku ibadah-ibadah di masjid. Dan kemudian Allah tetap memberikan rezeki kepada aku. Hingga kemudian murid ini dengan gembiranya menyampaikan kepada gurunya keadaan dirinya. Dengan bangganya, dengan senangnya, dengan riangnya, dengan gembiranya, murid ini mengabarkan bahwa guru, betul, Allah itu maha memberikan rezeki. Si guru kemudian tersenyum dan memberitahu sang murid, kenapa kamu memilih menjadi orang yang diberi? Kenapa kamu memilih menjadi orang yang dibagi?
Kenapa kamu memilih menjadi orang yang dihantarkan rizkinya? Kenapa kamu tidak bahagia, tidak bangga, tidak gembira, tidak riang? Justru menjadi orang yang menjemput rizki, berusaha untuk mendapatkan rizki, lalu kemudian membagi-bagikannya kepada orang lain. Kamu menjadi tangan yang di atas, bukan menjadi tangan yang di bawah. Sang murid itu tersenyum, tertegun, berterima kasih kepada gurunya, sudah diberitahu. Nah, kemudian kembali kepada kita semua, agaknya hikmah jalan tengah yang mesti kita ambil. Bahwa di dalam Islam semua hal menjadi ibadah. Bahwa semua hal bisa masuk menjadi ibadah. Bahkan, maaf, buang air kecil, buang air besar, mandi, tidur, memasak, menimba air di sumur, membawa air di ember untuk kemudian diisi. Kita punya kolam. Maka bila itu kemudian kita lakukan karena Allah, dengan bismillah, maka itu semua menjadi ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saudara-saudara semua. Apalagi kemudian dengan kita bekerja, menjadi karyawan, menjadi pekerja, menjadi staf, kerja di sini, kerja di situ, mengerjakan ini, mengerjakan itu, kerja di bidang A, di bidang B, di bidang C, dan seterusnya. Apalagi mereka juga yang kemudian berusaha ini, usaha itu, dagang ini, dagang itu, bisnis ini, bisnis itu. Yang kemudian ada dampak positifnya. Ada dampak pelayanannya, ada dampak bantuan dan kemudahannya untuk orang lain. Yang tentu saja jauh lebih suasananya ketimbang kemudian buang air kecil dan buang air besar atau mandi. Maka bila buang air kecil, air besar atau mandi saja sudah masuk kategori ibadah bila diniatkan karena Allah, apalagi kemudian teman-teman yang bekerja, menjadi staf, pekerja, karyawan di pabrik, di toko, di warung, di restoran, di sektor-sektor real. Apalagi kemudian kawan-kawan yang mengambil posisi menjadi pengusahanya, menjadi bos-bosnya, menjadi majikan-majikannya, menjadi pimpinan-pimpinannya. Yang penting hikmah jalan tengah adalah ketika berada di pagi hari seorang karyawan, jangan melupakan salat duha. Salatlah duha. Wong cuma 2 rakaat, 4 rakaat, paling banyak 8 dan 12 rakaat. Dengan ayat-ayat yang kita baca, dengan ayat-ayat yang pendek. Tentulah tidak akan mengambil porsi pekerjaan, porsi perdagangan, porsi bisnis, sehingga kemudian tidak perlu kita mengabaikan yang satu untuk mengerjakan yang satu. Ada yang mengabaikan kemudian pekerjaan, lalu memilih kemudian melaksanakan ibadah dalam keadaan yang sesempit-sempitnya. Ada yang kemudian memilih berhenti berusaha, berhenti berdagang, untuk kemudian bisa menjalankan ibadah. Yang sebenarnya ibadah itu luas sekali, tapi hanya dikerjakan di beberapa bidang kecil ibadah saja. Sementara ada orang yang bekerja, tapi kemudian lupa banyak hal tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjanya sudah tidak bismillah, sudah tidak di jalan Allah, tidak memakai cara-caranya Allah. Tidak berada di jalannya Allah, lupa kepada Allah, lalai. Ada juga sebagian yang lain berbisnis tanpa Allah. Tidak menganggap Allah itu ada. Berlaku sewenang-wenang, zalim.
terhadap diri dan orang lain. Dia melupakan bukan saja ibadahnya dan amaliyahnya, tapi dia melupakan kemudian kewajibannya berupa ibadah-ibadah yang fardu, dan kemudian bahkan melupakan agamanya. Hikmah jalan tengah yang bisa kita ambil. Jadilah pekerja, karena dengan bekerja itu ibadah. Apalagi ibadah itu ibadah plus. Saudara bekerja menjadi seorang penjaga tiket, pemberi tiket di jalan-jalan tol, di tempat-tempat wisata, atau di layanan-layanan publik. Ibadahnya saja sudah luar biasa, ibadah bekerja. Apalagi dia kemudian bisa melayani orang, menikmati layanan-layanan publik. Ada orang yang kemudian masuk jalan tol, ada orang yang kemudian masuk layanan-layanan publik, ingin mengerjakan ini dan itu yang baik-baik, tujuan yang baik-baik, kegiatan yang baik-baik, maka itu pahala untuk para pekerja itu. Ada orang yang bekerja di restoran, di warung-warung makan, minuman yang halal. Lalu kemudian ada orang yang memang mencari makan, dan ada orang yang menraktir makan, ada orang yang berkumpul untuk rapat, lalu makan di sana, minum di sana. Ada orang yang kemudian mengajak keluarganya untuk kemudian bersenang-senang dengan yang halal, yang boleh. Diajak suaminya, diajak istrinya, diajak anaknya. Lalu karyawan itu niat bekerja sebagai ibadahnya kepada Allah, sengaja mencari rizki yang halal karena Allah. Allah menyuruhnya mencari rizki, dan dia nurut mencari rizki. Dan Allah mengatakan cari rizki yang halal dari sisiku dan di sisiku. Lalu karyawan ini mencari jalan yang memang halal. Maka pekerjaan si karyawan warung, rumah makan, restoran ini, Masya Allah, bertambah-tambahlah pahalanya dan kebaikannya, karena ia melayani orang-orang itu semua. Bila ada 300 orang yang masuk di rumah makannya, di warungnya, di restorannya, tempat dia bekerja, setiap orang melakukan 20-30 suapan, kebayang betapa banyak pahalanya dan kebaikannya. Betapa banyak kemudian mata rantai kebaikan yang terjadi. Dia membuat laku, ikut membuat laku supplier-suppliernya punya barang. Ada yang kemudian mendistribusikan beras, ada yang mendistribusikan bumbu-bumbu dapur, ada yang mendistribusikan sayur mayur, ada yang mendistribusikan ikan, daging, tahu, tempe, dan makanan pendukung, minuman pendukung lainnya. Lalu kemudian terjadilah kegiatan arus rizki, arus ekonomi, perputaran uang, perputaran ekonomi di kehidupan dunia ini. Dan berbahagialah si karyawan itu menjadi salah satu bagian dari mata rantai yang luar biasa. Pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan karyawan-karyawatinya, Allahu Akbar, itu bagaikan seseorang juga membangun masjid. Lalu terjadilah ibadah-ibadah di dalam masjid itu. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa orang yang membangun perusahaan juga adalah bagaikan orang yang membangun masjid, yang di dalamnya ada orang-orang yang bekerja karena Allah, untuk Allah, sebab Allah. Yang penting tadi, ketemu sholat duha, ngajilah walau seayat 2 ayat. Perhatikanlah kemudian terjemahnya, tadabburnya, artinya, maknanya, pengertiannya. Dan berangkatlah bekerja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi bisa dalam keadaan berwudu. Jika seorang pekerja atau seorang pengusaha bekerja dan berniaga, bekerja dan berusaha, bekerja dan berbisnis dengan balutan wudu, seakan-akan dia berzikir terus sepanjang wudunya itu ada sampai kemudian batalnya. Bahkan malaikat mengiringi langkahnya kemanapun dia pergi. Dalam keadaan malaikat terus mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan, mendoakan rahmat, mendoakan rizki, mendoakan ampunan. Inilah yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia dapat dua-duanya. Amal soleh bekerja dia dapat, amal soleh berusaha berniaga dia dapat,
Sementara amal soleh dalam tanda petik yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dan ibadah sunnah atau nawafil atau tambahan, dia pun dapat. Tidak ada satu yang ditinggalkan untuk mengerjakan yang lain. Tidak ada kemudian yang mengerjakan yang satu lalu meninggalkan yang lain. Ketemu dengan sholat zuhur lalu berjamaah. Berhenti sejenak dari pekerjaannya, berhenti sejenak dari perniagaan atau bisnisnya, lalu kemudian pergi menunaikan ibadah sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Emang mau kerja terus? Kan enggak juga. Seseorang pasti ada istirahatnya. Emang mau dagang terus? Kan enggak juga. Orang perlu mewarnai kehidupan dagangnya, kehidupan bisnisnya. Sebaik-baik warna adalah pit stop, istirahat, menenangkan hati dan pikiran, mengistirahatkan jiwa dan raga, untuk kemudian sujud, ruku kepada Allah, berterima kasih, bersyukur, beribadah, taat, patuh, menjalankan ketakwaan untuk Allah, kepada Allah dan karena Allah serta sebab Allah. Lapor termasuk kepada Allah di dalam sholat-sholat fardu dan sholat-sholat sunnah. Ketemu masalah di sini, ketemu masalah di situ, ketika bekerja, ketika berusaha. Demikian. Habis sholat sejenaklah dulu zikir. Tidak usahlah berpanjang-panjang. Rasulullah juga memberikan angka yang masuk akal. 33 kali saja. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup. Lalu lanjutkan pekerjaan, lanjutkan kemudian perniagaan. Layani hamba-hambanya Allah. Bantu, tolong, mudahkan hamba-hambanya Allah. Berkhidmatlah untuk dunia. Karena ibadah itu tidak cuma di masjid dan musalla. Ibadah itu adalah juga di kehidupan di luar masjid dan musalla. Ketemu asar, masuk lagi masjid, masuk lagi musalla. Itu cukup. Tentu akan ada hari-hari di mana istimewa hari-hari itu, dan memang Allah dan Rasulnya perintahkan seperti i'tikaf di 10 malam terakhir, terutama yang ganjil-ganjil. Tapi orang-orang yang beriktikaf pun tetap bisa menjalankan pekerjaannya, tetap bisa menjalankan usahanya. Jadilah orang yang cerdas, jadilah kemudian orang yang pintar, jadilah orang yang kreatif, di mana kemudian pekerjaannya, usahanya tetap jalan. By sistem, by manajemen. Oh, tapi kan tetap aja nanti dia menjadi penyebab orang-orang tidak bisa i'tikaf. Ya bismillah. Secara tidak semua orang juga i'tikaf. Bismillah. Misal, seorang owner dari restoran, dari warung makan, dari pabrik, dari warung, dari toko, dari grosiran. Dia sebagai owner misalkan i'tikaf. Lalu enak dong. Sementara karyawannya nggak dapat pahala i'tikaf. Kata siapa? Bila seorang karyawan kemudian mengatakan bahwa silakan Pak i'tikaf, kami akan menjaga toko Anda. Maka bisa jadi karyawan-karyawati yang menjaga tokonya lalu memberikan ketenangan untuk bos-bosnya, memberi ketenangan untuk pimpinannya, memberi ketenangan untuk majikannya, memberi ketenangan untuk si pengusaha dan si owner itu. Bisa jadi karyawan-karyawati itu pun dapat pahala i'tikaf dari si pengusahanya. Si pengusaha juga bilang, ya nanti aku akan mendoakan kalian semua yang bekerja agar aman, tenang, tentram, dan dapat bonus tambahan di akhir nanti ujung bulan puasa. Luar biasa. Enggak berhenti dan tidak usah menghentikan roda ekonomi. Jalan terus. Seorang satpam yang nungguin komplek perumahannya. Bagaimana kalau kemudian dia bilang, aku nggak mau jadi satpam. Aku nggak bisa i'tikaf. Enak aja. Orang-orang pada i'tikaf, aku jadi satpam rumahnya. Mereka bisa mengunci pintunya. Tapi aku tidak bisa mengunci gerbang perumahannya. Kenapa? Wah, mereka bisa i'tikaf. Sementara aku harus menjagai mereka yang i'tikaf.
Jangan begitu. Si satpam niatkan bekerja karena Allah. Ya Allah, inilah dalam tanda petik i'tikafku. Inilah dalam tanda petik qiyamul lailku. Inilah dalam tanda petik riyadhahku. Inilah dalam tanda petik ibadahku. Aku memberikan kenyamanan, keamanan, ketenangan, ketentraman buat mereka semua yang mau i'tikaf. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, pergilah ke masjid-masjid yang bapak ibu suka. Pergilah ke masjid-masjid yang bapak ibu itu memang niatkan untuk pergi ke sana. Biar kami-kami yang menjaga rumah bapak ibu beserta isinya. Biar kami-kami barisan satpam, security perumahan ini yang menjaga perumahan ini. Sehingga bapak dan ibu akan kembali dalam keadaan rumah ini tetap terjaga. Rumah semua ini bakal tetap kemudian aman. Tidak ada maling, tidak ada copet, tidak ada pencurian, tidak ada perampokan. Bismillah, silakan berangkat bapak ibu. Doakan kami agar ini menjadi ibadah kami kepada Allah seperti ibu bapak semua beriktikaf. Bila ini yang terjadi, bisa jadi satpam itu malah memiliki iktikaf semua warga yang iktikaf. Bayangkan itu. Ada puluhan orang yang kemudian berangkat ke masjid dalam keadaan aman, tenang, dan nyaman. Dan puluhan orang yang berangkat itu, atau bahkan ratusan orang yang berangkat dari satu rumah itu menuju masjid, pahalanya menjadi milik si satpam itu. Luar biasa kan? Masya Allah gitu. Tentu merupakan kelezatan. Bisa etikaf, bisa beribadah pada Allah dalam bentuk ke masjid, baca Quran. Ya 11 bulan barangkali tidak seperti itu. Tapi 100% bila kemudian menutup 100% yang lain, saya kira tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa iya Nabi kemudian iktikaf sepanjang malam, lalu kemudian pagi sampai sorenya tidur juga sepanjang pagi dan siang sore? Enggak kan? Tetap ke pasar, tetap mencari rizki, tetap tangan di atas, tetap bersedekah. Ustadz Suzon, kami yang tutup, kami yang iktikaf. Ya memang seperti itu. Masya Allah. Kalau memang seperti itu, luar biasa. Ya itulah yang dimaksudkan dengan hikmah jalan tengah. Bismillah. Insya Allah bisa. Ya atur-aturlah. Tadi, jangan bisnis melulu, lalu lupa kemudian ibadah yang wajib. Tapi juga jangan ibadah yang wajib melulu. Berapa lama juga sih sholat subuh? Sholat zuhur? Sholat asar, sholat maghrib, berapa lama? Sholat malam juga segitu. Sepertiga malam ini minta sama Allah. Haji apa sepanjang tahun? Tidak. Haji aslinya mungkin 3 hari selesai. Hanya karena kemudian ditambah ini dan itu, seseorang bisa seminggu, bisa 2 minggu, atau malah 40 hari. Apa umroh itu sepanjang hari gitu? Enggak. Umroh itu bisa jadi cuma 4 jam. Yang penting masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan sudah ihram. Lalu kemudian sholat, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Habis itu kembalilah berdagang, kembalilah bekerja. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25, ada ayat yang bunyinya, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada rasul-rasul utusan Allah, mereka kemudian mengkritisi para rasul yang tetap berdagang,
di pasar, yang tetap kemudian menggembala ternak, yang tetap kemudian menjahit, yang tetap kemudian memintal benang, yang tetap mengolah gandum, yang tetap kemudian membelah kayu, lalu mengolahnya, memproduksinya, menjualnya, yang dengannya para nabi dan rasul hidup. Lalu orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa yang masih nyari duit kok menjadi nabi dan rasul? Kenapa yang masih mencari rizki kok menjadi nabi dan rasul? Harusnya nabi dan rasul itu yang punya kolom duit, yang punya lemari duit, yang punya kolom rizki, yang memiliki kemudian lemari duit, lemari rizki. Kenapa nabi dan rasul itu kok orang-orang yang tetap makan dan minum, tetap tidur, tetap bersuami, tetap beristri, tetap berkeluarga? Kenapa yang menjadi nabi dan rasul seperti kami manusia? Atau kalaulah memang mereka itu adalah manusia, kenapa tidak dikirimin malaikat yang senantiasa menjagainya, membersamainya? Lalu dia tinggal mengangkat tangan kalau ingin meminta makanan dan minuman, mengangkat tangan kalau minta buah-buahan, mengangkat tangan kalau minta duit, mengangkat tangan kalau kemudian punya penyakit. Itulah apa yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-Furqan. Hebatnya kemudian Allah menjawab, Unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Itulah kata Allah perumpamaan yang sesat, perumpamaan yang salah. Justru dengan menjadi nabi dan rasulku, mereka harus menjadi manusia yang betul, menjadi manusia yang benar, seperti kalian juga semua. Makan minum ke pasar, makan minum berusaha, makan minum bekerja, makan minum berumah tangga. Sampai di sini ada kawan saya yang kemudian bilang, lihatlah para nabi justru ingin betul Allah memperlihatkan mereka itu manusia. Untuk urusan rizki tidak ada perbedaan. Makanya kiai-kiai, ulama-ulama zaman dulu dan sebagian di zaman ini, tetap mereka kemudian buka toko, ngajar tapi buka warung, ngajar tapi usaha ini dan usaha itu. Karena mereka mengikuti manhajnya Rasul, manhajnya para nabi dan rasul. Mereka tetap bekerja dan berusaha. Di antara mereka bahkan ada yang menjadi pemulung, tapi kemudian malamnya menjadi guru ngaji. Ada di antara mereka yang kemudian menjadi pemungut sampah, tapi kemudian malamnya kemudian mereka menjadi guru-guru ngaji. Ada di antara mereka yang kemudian menjadi pembantu, menjadi tukang cuci piring, menjadi pelayan, menjadi OB, menjadi pesuruh, menjadi satpam. Tapi kemudian malamnya mengajar ngaji anak-anak kampung dan orang-orang kampung. Allahu Akbar. Walillahilham. Allah melanjutkan, Tabarakalladzi in syaa ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Bal kadzdzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Apa kata Allah? Kalau aku mau para nabiku itu aku buatkan surga di dunia, tapi tidak aku lakukan untuk mereka. Tidak aku berikan untuk mereka gunung-gunung emas, sungai-sungai dinar dirham, sungai-sungai perak dan permata. Tidak aku berikan kepada mereka lautan uang. Dan tidak aku bikinkan buat mereka kemudian istana-istana di dunia. Mereka harus seperti kamu. Kalau yang mau membangun rumah, bangunlah dengan tangannya. Kalau yang mau membangun kemudian istana, bangunlah juga dengan tangannya. Sehingga kita mengenal misalkan Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Yusuf, menjadi raja yang berdiri di atas kakinya. Tidak karena Daud dan tidak karena Yakub. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah kemudian melanjutkan beberapa ayat berikutnya. Masih di dalam surah Al-Furqan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Wa kana rabbuka basira.
Wahai Nabi Muhammad, dan wahai orang-orang yang datang setelah Muhammad, tidaklah kami utus para nabi dan rasul, kecuali mereka juga sama seperti kamu semua. Mereka harus mencari rizki untuk bisa mendapatkan rizki. Mereka harus berusaha dengan tangannya sendiri. Mereka harus bekerja, mereka harus berdagang, kata Allah. Sementara kewajiban mendakwah, kewajiban berdakwah, mendakwahi adalah memang kewajiban yang aku tambahi untuk mereka semua. Sehingga orang-orang itu menjadi plus. Mereka adalah manusia, tapi juga nabi dan rasul. Nah, tidakkah kita kepengen seperti itu? Kita adalah manusia, tapi kita menjadi ustadz. Kita adalah manusia, tapi kita menjadi ustadzah. Kita memang menjadi manusia karena kita memang manusia, tapi kita menjadi imam-imam masjid dan musalla. Kita kemudian menjadi guru-guru ngaji di TPA, di TPQ, di TKA, di halaqah-halaqah Quran, di majlis-majlis ta'lim. Tidakkah kita mau menjadi manusia plus, manusia kemudian juga menjadi ulama, manusia juga menjadi da'i, manusia yang menjadi mubalik-mubalighah. Tapi untuk urusan kita punya makan, kitalah yang memberi makan. Untuk urusan minum, kitalah yang memberi minum. Jangan kemudian kita yang diberi makan, dan jangan kemudian kita yang diberi minum. Makanya para nabi dan rasul disyariatkan tidak menerima hadiah. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah sepenggal hikmah agar kita semua adil dalam kehidupan ini. Jangan ragu-ragu, bekerjalah. Jadilah staf, jadilah karyawan, jadilah pekerja-pekerja dimanapun, yang penting halal. Dan yakinlah bahwa mulai dari niatnya, mulai dari mandinya, mulai dari berpakaiannya, lalu kemudian jalannya ke tempat-tempat kerjaannya, itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjidmu adalah pabrikmu itu. Masjidmu adalah warungmu itu. Masjidmu itu adalah toko-tokomu itu. Masjidmu adalah kantor-kantor di mana kamu semua itu bekerja. Kalian semua itu bekerja. Itulah juga masjidmu. Yang penting pada saat kemudian sholat zuhur, sholatlah zuhur. Pada saat sholat asar, sholatlah asar. Pada saat kemudian maghrib, isya, subuh, sholatlah maghrib, isya, dan subuh. Usahakanlah berjamaah. Ada sholat-sholat sunnahnya. Jangan tinggalkan Quran. Bacalah Quran. Kalau perlu hafalkan Quran. Dan kemudian jadilah pekerja plus. Pekerja yang kemudian mendakwahkan agamanya Allah. Mendakwahkan Qurannya. Mendakwahkan kemudian sunnah-sunnah nabinya. Mengajarkan agama kepada siapa yang belum beragama. Membuat orang-orang yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, dan seterusnya. Buat teman-teman yang pada berusaha, berdagang, berbisnis, bismillah, ayo, malah kembangin terus dagangannya, kembangin terus usahanya, kembangin terus bisnisnya. Sehingga lebih banyak lagi orang-orang bekerja dengan Anda semua. Dan yakinlah, kepayahan saudara, kesulitan saudara, seluruh persoalan dan permasalahan yang timbul akibat saudara kemudian berdagang, berusaha, berbisnis, berniaga, insya Allah semua dihitung oleh Allah sebagai ibadah Anda semua kepada Allah Ta'ala. Saya suka bilang sama teman-teman saya yang buka restoran, buka warung makan. Lihatlah ketika karyawan-karyawan Anda kemudian menyajikan makanan untuk mereka yang pesan makanan. Walaupun mereka itu bayar, pelanggan itu bayar, pembeli itu bayar. Tapi pelayanan karyawan kepada mereka semua adalah ibadahnya para pekerja itu. Lalu kemudian Anda pun dapat pahalanya karena pekerja itu menjadi kerja dengan izin Allah, karena bekerja dengan Anda. Semua dapat pahalanya, semua insya Allah. Tidak ada yang lebihkan. Tidak ada yang dilebihkan oleh Allah satu dengan lain kecuali kemudian derajat ketakwaannya. Baik saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, jangan ragu-ragu bekerja dan berbisnis. Jangan ragu-ragu. Jangan dengerin omongan orang. Biarin orang mau apa kek. Biarin orang nulis apa kek, nggak ada urusan. Urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan berbisnis, silakan bekerja, tapi jangan melupakan ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah secara langsung. Tapi jangan bekerja dan berbisnis lalu melupakan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah. Pinter-pinter aja memanajemeni waktu, diri, pekerjaan, usaha.
tenaga, energi, badan kita, waktu istirahat kita, waktu makan kita. Ya, pintar-pintar aja. Bismillah, dengan bismillah, dan tidak meninggalkan yang wajib dan yang sunnah. Bismillah, dengan tidak meninggalkan perintah-perintah Allah, apalagi bisa menjauhi larangannya, bisa menjauhi dosa, keburukan, kesalahan, dan maksiat. Insya Allah, maka 24 jam, apapun yang kita lakukan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan penuhi ruang-ruang pekerjaan dan ruang-ruang bisnis dan usaha yang ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga adalah lapangan dakwah, lapangan ibadah, lapangan amal-amal saleh yang insya Allah kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta ya maulana at-tawwabur rahim. Sampai ketemu lagi. Saya Yusuf Mansur. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.